sayang. Nah, makanya itu kita kenalan dulu ya. Saya Diana Novita dan hari ini Diana sedang berada di kediamannya Profesor Endang Caturwati. Diana penasaran banget nih, ngapain aja ya beliau selama masa pandemi ini. Nah, pokoknya jangan kemana-mana, tetap terus ikutin di YouTube channelnya Endang Caturwati. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Selang waktu kalau udah nggak nulis, kemudian juga kan banyak sekali webinar ya. Iya. Aduh capek deh di depan komputer terus. Iya. Asik banget dari depan rumah udah terdengar suara degungnya. Wah, ibu pasti sedang berkegiatan. Ternyata benar ibu yang sedang memainkannya. Bu Diana mau ngobrol-ngobrol dong sama ibu. Boleh. Kesini-sini aja deh. Nanti di situ. Ya Bu. Mangga. Sekalian mau nabeh? Mau nabeh? Ngobrol-ngobrol dulu deh baru nabeh. Apa kabarnya nih Bu selama pandemi ini? Aduh, lama banget ya. Pandeminya lama banget. Iya, baik sih, alhamdulillah sehat. Di kesehatan mungkin memang kita harus istirahat, tapi juga harus tetap kreatif. Salah satunya contohnya ini didatengin tiba-tiba ke rumah sedang bermain alat musik. Luar biasa. Terus masih tetap on lagi ya pakai make up. Ibu ini tiap Diana ada main kesini atau iseng mau jam 6 pagi pun udah on alis loh. Soalnya kan jam 7 kadang-kadang kan sudah ada telepon, kadang-kadang video call nih, diskusi. Diskusi apa? Besok kan kita mau ada webinar, bagaimana ini? Kan mereka video call dari jalan ya. Masa ibu masih pakai pasti tetap selalu cantik ibu ini, sehat juga, awet muda loh ibu ini. Jadi tadi lagi main alat apa Bu? Lagu apa? Tadi di Mama Bos, tadi sebelumnya sih nyoba-nyoba lagu Parahyangan, kemudian Galatik Mangut. Karena udah lama juga sih nggak pernah nambah ya. Kalau dulu zaman ibu masih imut-imut nih. Masih imut-imut. Seringnya main terbung sama grup Ganda Mekar, grupnya Gentra Madia Panano. Jadi yang tadi dimainin ini Parahyangan apa jajaran? Tadi Bima Bos. Sebelum dia anak kesini tadi Galatik Mangut dan Pajajaran. Banyak banget ya Bu, masih tetap di apa ya? Di-explore ya Bu. Terus apa namanya, selain webinar, terus ini main degung, apalagi Bu selama masa pandemi kegiatannya? Banyak, itu kan banyak sekali yang minta untuk workshop. Ada workshop apa Bu? Workshop tari ya, kemarin ini bulan puasa, bulan Ramadan itu workshop tari. Yang meminta itu keluarga yang berada di Washington DC. Wow, jauh sekali. Sudah sampai 3 kali pakai Skype ya, karena di sana kan nggak mengenal Zoom. Oh gitu. Maksudnya, ya. Nggak tahu, pokoknya Zoom nggak bisa lah. Jadi banyaknya pakai Skype ya kalau sama yang di luar. Iya. Terus apa? Terus tadi ada workshop, ada
seminar, menciptakan lagu itu, ya, menciptakan tarian juga. Iya, lagu banyak banget itu, lagu itu mulai apalagi waktu Ramadan ya, ada lagu-lagu yang untuk adalah bulan Ramadan itu kita harus mengenal lagi kembali siapa diri kita. Gitu. Dan itu kebanyakan ada juga yang mengirim puisi untuk dibikinkan lagu, untuk tadi untuk dalam bedah buku, dalam acara seminar, dalam Ramadan kan ada pengajian gitu ya. Dan juga ada berapa karya nih Bu selama pandemi, karena dituntut untuk lebih kreatif ya selama di rumah ya Bu ya. Jadi ada berapa puluh karya yang diciptakan selama pandemi ini? Lebih dari 10 ya? Lebih dari 10. Itu udah ada rilis belum Bu? Ada di YouTube kah atau? Ada, sudah ada di YouTube. Ada juga yang lagu apa ya, challenge yang kita tantangan. Oh iya, tantangan itu juga kita juga ikutan gitu ya. Genrenya apa Bu? Pop, jazz kah atau Sundaan kah atau apa? Itu dia. Ada yang pop, ada yang Sundaan. Wah, semuanya ternyata. Ada yang jazz, ada yang musik jazz gitu. Terus ada yang istilahnya kalau itu sebetulnya lagu tuh mengenai bagaimana kita ingat kepada Allah gitu. Tapi tetap kita ingin, kita kan orang Islam ya. Orang Islam yang gaya Sunda ya. Jadi ya kolaborasi antara Sunda dan pop ya. Karena kadang ada yang bisa masuk ke capi tapi nggak bisa masuk ke pop gitu. Sudah kolaborasi antara pop dan Laras Madenda. Wow, luar biasa. Ini penasaran nih, judulnya yang udah di YouTube apa Bu? Yang sudah dirilis di YouTube, atau nanti di search aja nama Ibu ya. Nanti biar teman-teman bisa cari ya. Nama Endang Caturwati dengan karya-karyanya. Ada sih Suara Insani yang sudah di YouTube ya, yang kemarin gitu ya. Yang kemarin, terus ada saking banyaknya jadi lupa karya-karyanya. Tapi kalau tariannya apa Bu? Selama yang semasa pandemi ya, bukan sebelum masa pandemi. Ya, masa pandemi ada Munajat Bumi, kalau itu kan ISBI yang minta kita. Ada beberapa maestro di ISBI, ini maestro ya sudah. Karena saya paling senior juga di sana. Paling senior. Ada yang saya menari dengan Pak Anies, dengan kolaborasi untuk masing-masing. Jadi saya dengan gaya saya, Pak Anies dengan Pak Anies, kemudian ada Uda Alfianto ya. Ada Pak Edi Mulyana ya, kemudian terus ada juga yang saya sendiri, jadi ada yang kita rame-rame, ada yang saya sendiri, kemudian juga ada tari Parisukma, ada biasanya proses untuk pembuatan karyanya berapa lama sih Bu? Tergantung ya, kadang kalau kita sudah tahu ada konsepnya seperti ini, seperti Pak Setiawan Sabana, Profesor Setiawan Sabana itu dia sangat aktif sekali dengan komunitas seni rupanya, tapi saya tuh selalu dimasukkan juga ke komunitas mereka karena sangat berkaitan antara seni pertunjukan tari khususnya dengan seni rupa, karena seni tari itu kan ibaratnya seni rupa yang bergerak ya. Seni rupa yang tidak statis, iya, kan dinamis, ada lungkung, ada segala macam ya di situ. Dan selain saya juga seminar membawakan materi, saya juga diminta untuk menayangkan juga tari pembukaan untuk festival Jakarta Kertas Strut. Juga ada seminar yang lain, saya pun diminta untuk misalnya membacakan puisi atau menyanyi karya saya dalam pembukaan seminar. Ya saya di situ sebagai keynote speak misalnya, atau sebagai narasumber, tapi juga harus nyanyi. Gitu. Harus nyanyi, karena multi talental. Ibu ini menjadi apa ya? Motivasi juga untuk para generasi muda yang bukan hanya mencintai satu bidang aja, tapi menjadi seorang wanita itu harus serba bisa ya Bu ya. Selain ibu kan sebagai seniman gitu, sebagai
sering menjadi narasumber dan lain-lainnya. Kegiatan di rumah apakah Ibu turun tangan sendiri untuk masak ataupun yang lainnya? Untuk masak jelas iya ya. Selama kemarin bulan Ramadan mau ke Lebaran kan biasa asisten yang sering masak di sini pulang dulu dan belum kembali karena takut karantina. Takut karantina. Ya otomatis masak apalagi kemarin kan banyak cucu di sini hampir 1 bulan ya. Kita harus masak lah. Tuh udah masak cantik banget, make upnya on terus, jago masak, terus tetap berkarir dan berkaryanya pun tahan beti luar biasa. Nah Bu, webinarnya biasanya mengenai apa aja? Biasanya yang paling sering, apa kan Ibu biasanya ronggeng gitu, atau ada yang terkini apa Bu? Macam-macam ya, mulai dari itu kan kita webinar di It's Me ya, di It's Me itu tentang itu yang bidang pendidikan dan kebudayaan yang tidak masuk di undang-undang itu ya. Banyak ya yang dengan gubernur mengenai bagaimana dampak dari COVID-19 ini. Apalagi bagi para seniman nih Bu, gimana tanggapannya di para seniman gak ada kerjaan? Krisisnya kan multi ya, bukan hanya krisis ekonomi tapi berbagai krisis sampai banyak juga berdampak ke krisis rumah tangga karena pendapatan tidak ada, akhirnya ada yang cerai dan macam-macam. Kemudian webinar juga ujian banyak juga diundang ujian untuk S3 mengenai banyaknya mengenai pendidikan karakter, budaya sampai ke ekonomi, sampai webinar ini juga ketika bulan Ramadan kan mengenai bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seni, dengan cara seni. Gimana itu Bu? Gimana? Boleh dong sedikit bercerita tentang itu. Seni itu kan lebih kompleks ya. Ketika kita ingin mendekatkan kepada Allah, kita bisa berkasih, kita memohon maaf, kita mensyukuri apa yang ada dengan menulis puisi, dengan mencipta lagu. Nah itu kemudian banyak saya juga harus baca puisi juga di webinar tersebut. Oh gitu ya. Pendidikan karakter sih banyak pendidikan. Sampai masak juga. Resep masak. Komunitasnya saya kira itu ibu-ibu, ternyata dosen-dosen dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Austria. Nah itu kenapa bisa pada tahu untuk sampai minta resep masak? Pak Ibu gimana tuh Bu? Mungkin mereka kan kalau yang dulu teman-teman itu kalau datang ke sini ya kadang-kadang itu kita ke rumah Moreno, tapi aku pengen masakannya dulu dong. Dulu yang mana? Kadang-kadang bingung yang mana. Dulu pernah disuguhin anu katanya. Terus waktu KKN dulu loh, waktu KKN kan pernah bikin resep ronggeng mesem. Ronggeng mesem, itu ronggeng makanan apa? Itu ronggeng mesem. Jadi ketika saya KKN di Ciamis itu pendidikan jenjang S1, S2? Itu justru masih sarjana muda ya. Sarjana. Tapi sampai sekarang si ronggeng mesem itu bahkan kemarin mau ada yang beli resep itu. Oh iya. Ya, jadi ronggeng mesem itu sebetulnya dari rong itu terong ya. Oke. Rong itu terong. Digoreng ya. Mesem itu terong digoreng. Ya, mesem itu mesnya apa ya? Mesem manis dan asem. Terong digoreng. Tapi tampilannya ini yang bagus. Karena si terong kan diiris-iris dulu, kemudian digoreng. Jadi terongnya nggak kelihatan ya. Oh iya. Jadi nggak tahu kalau itu terong. Dan enak, nggak seperti terong. Rasanya mungkin nggak terong banget. Jadi orang-orang nggak ada yang tahu. Kita dibumbu pakai saus tomat, kemudian juga pakai cabai, dihias demikian rupa sehingga ketika disusun di piring itu orang nggak nyangka bahwa itu terong. Luar biasa. Nanti Diana mau dibuatin dong Bu. Nah, yang paling terbaru informasi yang Diana dapat, bahkan Diana juga ikut dalam webinar yang seminar topeng internasional dari berbagai negara juga banyak membahas mengenai
topeng. Yang paling menariknya dari ibu ini menciptakan karya tari Purbasari dan Purbara. Iya. Jadi kalau yang ada kemarin ditarikan itu kan tari-tari topeng yang sudah ada. Iya, yang sudah ada. Klasik, yang tradisi, yang sudah ada di Bali ya, di Bali memang sudah ada. Iya. Kemudian Jawa Timur memang sudah ada. Nah saya belum ada. Belum ada. Wah, jangan dulu dikasih tahu nih, jadi kasih tahu nih. Iya. Nanti kita bakal bincang-bincang lagi mengenai seminar tari topeng internasional karyanya Ibu Endang ini. Nah, tetap jangan kemana-mana. Mau tahu obrolannya sepanjang apa? Apakah sepanjang jalan kenangan?